Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim dengan nomor induk mahasiswa 43010200031. Saya di sini akan mereview film yang berjudul Alif Lam Mim untuk melaksanakan tugas psikologi sosial kelas 3B Komunikasi Penyiaran Islam. Melansir dari IMBD, film 3 atau Alif Lam Mim merupakan film action, drama, dan thriller garapan sutradara Anggi Umbara. Film ini ditulis oleh Anggi Umbara, Bronti Umbara, dan Fajar Umbara. Film 3 atau Alif Lam Mim dibintangi oleh artis tanah air ternama diantaranya Cornelius Sani, Abimana Arya Satya, dan Agus Kuncoro. Film ini diproduksi oleh studio film bernama Fam Picture yang berdurasi 2 menit lebih 3 detik. Yang berdurasi 2 jam lebih 23 menit. Film Alif Lam Mim mengambil latar belakang waktu di masa depan pada 2036 ketika Indonesia baru mengalami revolusi pasca perang saudara. Indonesia telah kembali menjadi negara damai dan berganti nama menjadi Libernesia yang menganut paham liberal serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sedangkan aparat negara tidak diperkenankan menggunakan peluru tajam dalam menindak kejahatan dan hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet. Setiap warga juga diharuskan menguasai ilmu bela diri untuk melindungi diri dari serangan kejahatan tak terkecuali perempuan. Seperti yang setelah saya tonton, film Alif Lam Mim mengandung banyak sekali pesan moral. Salah satunya yaitu mengacu pada keislaman, pada dokumentasi seseorang yaitu santri dari Mim sendiri yang datang ke kafe untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan, namun ia diusir karena menggunakan jubah dan menyerupai teroris. Namun tidak terkecuali aparat negara pun membuat gugrah dengan adanya itu berkesempatan untuk meluncurkan bom. Hal itu membuat Alif yang menjadi aparat negara ikut menangkap kiainya sendiri. Pesan moral yang pertama yaitu bersikap sabar. Saat Marwan bertemu dengan Mim, Marwan dan santri lainnya menemui Mim. Marwan langsung berbicara kepada Mim dengan nada yang tinggi. Kenapa orang yang telah menghajar kami malah dirawat? Selain itu, pesan moral tentang bersikap sabar juga dicanangkan dalam kiai. Dia walaupun tidak bersalah namun dia tetap memilih pasrah dan mengikuti peraturan yang ada di aparat negara. Pesan moral yang kedua yaitu memelihara lisan. Pada dokumentasi 3 orang pengunjung yang memakai pakaian berbau muslim didatangi oleh pelayan karena melanggar peraturan yang ada di kafe. 3 orang tersebut yaitu yang memakai jubah tadi. 3 orang tersebut sangat menjaga ucapan dengan baik. Baik, kami di sini hanya mau makan, kami juga akan membayar full semua makanan yang kami pesan. Tetapi pelayan tetap menyuruh mereka keluar. Pesan moral yang selanjutnya yaitu sopan santun. Bagaimana dilanjutkan di tabel 4,3 dokumentasi Alif Lam Mim scene 4 menit ke 1 jam 58 36 detik sampai 1 jam 58 menit 50 detik. Mim sudah sangat terbawa emosi terhadap salah satu teroris itu sampai ingin menghabisinya. Kiai langsung berkata kepada Mim, cukup, kita bukan pembunuh. Karena Mim memiliki perilaku yang santun dan Mim menghormati Kiai, lalu Mim langsung mendengarkan apa yang disampaikan Kiai Haji tersebut. Pesan moral yang selanjutnya yaitu tanggung jawab.
tanggung jawab dari Alif. Alif yang datang ke pondok pesantren Al-Ikhlas langsung bertemu dengan Mim. Alif membuat dua pilihan dengan menyerahkan pimpinan, mengikuti apa aparat negara, dan juga menangkap seorang kiai tersebut. Mim tetap memegang teguh terhadap tanggung jawabnya terhadap rumahnya walaupun mengendorkan nyawanya. Persikap tanggung jawab juga dilanjutkan pada Lam dipanggil kepada sekolah atas kenakalan anaknya di sekolah. Jadi Lam sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk menemui kepala sekolah atas kenakalan anaknya. Selain itu Lam sedang mengingatkan Gilang untuk salat. Lam bertanya pada Gilang, apa Gilang malu untuk sholat? Tidak ayah, Gilang tidak mau untuk sholat. Tidak malu untuk sholat. Lam mengingatkan Gilang untuk sholat dan jangan pernah meninggalkan sholat. Pesan moral yang selanjutnya yaitu bersikap adil. Lam berbincang kepada istrinya Gendis terhadap pelaku pengeboman di Candi Cafe. Tapi kita harus adil terhadap fakta. Kita harus lihat kebenarannya. Dari setelah selanjutnya yaitu pesan moral tolong menolong. Keluarga Lam diserang oleh pasukan teroris dan akhirnya istri Mim meninggal. Istri Lam meninggal dan Gilang masih bergerak. Alif datang langsung menolong dan membawanya ke pendopo Al-Ikhlas. Dari kesimpulan film yang tadi dapat disimpulkan bahwa film ini mengandung pesan moral sosial yang sangat banyak, terutama dalam hal psikologi sosial. Tentu kita dapat mengambil banyak pesan moral. Bagaimana saat itu Indonesia sudah menjadi negara liberal dan Islam sudah dianggap menjadi minoritas pada saat itu. Jadi bagaimana apa yang akan terjadi jika hal itu memang terjadi? Mungkin akan banyak perpecahan dan perang saudara yang terjadi. Bahkan dari film Alif Lam Mim kita dapat mengambil kesimpulan psikologi sosial ini sosial yang membentuk kita untuk menjadi seseorang yang bertakwa sesuai dengan Pancasila, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari film Alif Lam Mim ini juga kita dapat meneliti bahwa pemaknaan film Alif Lam Mim, film ini tidak hanya sekedar menyampaikan apa tampak, tetapi juga memberi makna di sebaliknya melalui tanda-tanda yang terdapat dalam beberapa adegan film tersebut. Film ini juga tidak hanya ingin menyampaikan satu tema moral, tetapi memadukan beberapa tema. Salah satunya yaitu bersifat sabar, bersifat santun, tanggung jawab, mengurangi emosi, bersikap adil, tolong menolong, dan berani. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan selama 3 hari yang lalu setelah diberikan tugas psikologi sosial ini, dapat kita ambil menggunakan sistemika Rothbard yang telah diuraikan pada perkataan yang sebelumnya. Dapat dipaparkan bahwa terdapat pesan moral yang berkaitan dengan pesan bersikap sabar, meliputi antara lain menahan diri, menanggapi lawan bicaranya dengan bernada tinggi, sabar menerima tuduhan dan menerima tuduhan yang tidak benar. Namun sekedar saran, setelah mengkaji dan meneliti lebih dalam film Alif Lam Mim ini yang mengenal pesan moral yang terkandung di dalamnya, maka penulis mengambil kesimpulan dan menarik hal-hal penting untuk dijadikan sebagai saran. Bagi saya, mahasiswa program studi komunikasi Islam Yayan Salatiga, film Alif Lam Mim dapat menjadi salah satu referensi untuk dijadikan penelitian
dengan menggunakan teori dan metode analisis yang berbeda sebagai bahan perbandingan dengan kajian serupa. Kepada para sincas atau pembuat film untuk lebih giat dalam membuat atau menayangkan film-film, memunculkan adanya kebenaran di balik pemikiran masyarakat yang dapat merugikan pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah lebih dari 10 menit dan tugas yang diberikan hanya mencapai waktu 10 menit. Saya akhiri, bila ada kesalah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.